Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda sekalian. Sebenarnya kalau kita lihat kalender hari ini, dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 kalau nggak salah ya, itu adalah cuti bersama ya. Tapi Stimik sendiri, hasil keputusan yang diambil oleh pemegang kebijakan dalam hal ini adalah ketua, bahwa masih ada perkuliahan atau diberlakukan perkuliahan di hari cuti bersama ini ya. Nah, kita coba lanjut pembahasan kita di tahap-tahap dalam hal-hal yang perlu kita pahami ketika pengembangan atau mengembangkan sebuah project perangkat lunak ya. Jadi kita sudah bicara planning, kemudian jadwal, kemudian juga ada model, software engineering, dan seterusnya. Kita melangkah pada software quality ensure ya, atau kualitas sebuah software ya. Hal ini pun perlu kita pertimbangkan di dalam pengembangan sebuah perangkat lunak ya. Ada beberapa subbahasan yang akan kita coba bahas bersama ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat di sini ada 10 bahasan ya. Cuma kita coba bahas secukupnya nanti berdasarkan waktu yang diberikan ya. Jadi di dalam SQA atau Software Quality Ensure ini sendiri, ruang pembahasannya ada ruang lingkup, kemudian ada konsep kualitas, di mana konsep kualitas ini ada 4 subpokok bahasan ya: kualitas, kontrol kualitas ya, kemudian jaminan kualitas, dan biaya kualitas ya. Kemudian di pokok bahasan activity SQN-nya, kemudian ada kajian perangkat lunak atau software review, kemudian ada dampak defect software terhadap biaya, ada kajian teknik formal atau FTR ya, atau formal technical review atau FTR ya, biasa kita singkat FTR ya. Kemudian review, di review ini sendiri ada 3 subpokok bahasan ya: review meeting, laporan review, dan pedoman review. Kemudian di 9.8 ada reliabilitas proyek, reliabilitas perangkat lunak, reliabilitas kemudian ada 2 subpokok bahasan di reliabilitas perangkat lunak, itu ada reliabilitas kehandalan ya, kemudian pengukuran reliabilitas dan availabilitas ya, serta software seperti harvest analysis dan rencana SQA ya. Nah, pada subpokok bahasan pertama pada ruang lingkup ya, bahwa dalam pengembangan RPL ya, ruang lingkup ini sendiri punya tujuan utama ya. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi ya. Jadi tujuan ketika kita mengembangkan atau membuat sebuah perangkat lunak, terutama di dalam satu perusahaan, itu pasti agar perangkat lunak itu mempunyai kualitas yang tinggi ya. Kualitas yang tinggi dalam hal ini kualitas dalam segi update-nya ya, atau dalam segi kecepatannya dan lain-lainnya. Kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah jaminan kualitas perangkat lunak adalah aktivitas perlindungan yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak ya, yang itu meliputi pendekatan manajemen kualitas ya, kemudian teknologi rekayasa perangkat lunak yang efektif atau metode ya, kajian teknik formal yang
diaplikasikan pada keseluruh proses perangkat lunak ya. Kemudian strategi pengujian multi year ya. Ada kontrol dokumentasi perangkat lunak dan perubahan yang dibuat untuknya ya. Kemudian ada prosedur untuk menjamin kesesuaian dengan standar pengembangan perangkat lunak, mekanisme pengukuran dan pelaporannya. Nah, ini ruang lingkup dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi ada tujuannya, yaitu pasti akan agar mendapatkan satu perangkat lunak yang berkualitas tinggi, kemudian jaminan kualitas perangkat lunaknya ya, di mana aktivitas pelindungan dan yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak ya. Kalau seluruh proses perangkat lunak ini sendiri meliputi pendekatan ya, kemudian metodenya, kemudian kajian teknis formalnya, strategi pengujian, ada kontrol dokumen sampai dengan pengukuran dan pelaporan. Nah, ini hal-hal ruang lingkup yang mencakup pada pengembangan perangkat lunak ya. Sedangkan konsep kualitas ya, di sini di poin konsep kualitas ini sendiri kita coba bahas tentang kualitas. Yang pertama ya, kualitas itu sendiri kalau cara kasalnya adalah sebenarnya perangkat kita berkualitas atau tidak, atau perangkat lunak kita berkualitas atau tidak ya. Nah, kualitas ini sendiri menurut American Heart Dictionary ya, adalah sebuah karakteristik atau atribut dari sesuatu yang dapat diukur ya, dibanding dengan standar yang diketahui ya. Jadi misalkan gini, kualitas suatu produk itu kan biasanya ada standarisasi ya, standarisasi nasional misalnya ya, misalkan helm ya, SLI standar nasional Indonesia ya, SNI ya. Nah, jadi ukuran kekuatan helm tersebut sudah harus memenuhi standar yang telah ditentukan pemerintah ya. Begitu juga ketika pengembangan perangkat lunak, jadi punya standar. Kalau misalkan standar itu bisa kita lebihkan ya, berarti secara tidak langsung akan menambah kualitas dari perangkat lunak kita ya. Kalau standarnya belum tercapai ya berarti itu kategorinya belum berkualitas atau kurang berkualitas ya. Nah, kemudian berdasarkan pada sifat pengukurannya ya, ada dua jenis kualitas yang ada, yaitu kualitas desainnya dan kualitas konformansi ya. Jadi kualitas desain itu mengacu pada karakteristik tertentu yang ditentukan oleh desainer terhadap item tertentu ya. Desain berkualitas bila produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ya. Jadi desain akan dinyatakan berkualitas bila produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan yang telah ditentukan. Kualitas desain mencakup syarat ya, spesifikasi dan desain sistem ya. Nah, desain ini sendiri mencakup syarat, spesifikasinya dan desain sistem. Sedangkan kualitas konformansi ya adalah tingkat spesifikasi desain yang terus diikuti selama pembuatan ya. Semakin tinggi tingkat konformasinya ya, semakin tinggi tingkat kualitas konformasinya ya. Kualitas konformasi difokuskan pada implementasi jika implementasi mengikuti desainnya, dan sistem yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan kinerja, maka kualitas konformasi menjadi tinggi. Dalam artian bahwa kualitas konformasi ini sendiri ya, itu jika dinyatakan menjadi tinggi ya, atau dinyatakan bagus, itu pada saat implementasi itu mengikuti desainnya, implementasinya itu mengikuti desain. Contoh kasus ketika Anda membuat baju ya, desainnya ukuran baju pinggangnya misalkan itu, atau punggung itu ada misalkan 80, tapi ketika ternyata kurang dari 80 ya, secara otomatis konfirmasinya akan lebih menjadi rendah ya, karena tidak sesuai dengan desain yang kita buat ya.
Begitu juga perangkat lunak, ketika kita di dalam satu desain satu tampilan form itu ada fasilitas cari tapi Anda tidak menambahkan, ya berarti tidak masuk kategori konfirmasi yang tinggi atau konfirmasi yang bagus, ya. Jadi fokus kualitas konfirmasi difokuskan pada implementasi, ya. Implementasi, jika implementasi mengikuti desain, ya. Implementasi mengikuti desain dan sistem yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan kinerja, maka kualitas konfirmasi menjadi tinggi. Nah, itu timbal baliknya, ya. Jadi mengikuti desain kemudian memenuhi syarat dan kinerjanya, secara otomatis itu akan dinyatakan kualitas konfirmasi menjadi tinggi. Kemudian pada kontrol kualitas, ya. Setelah kita bicara tentang kualitas, kualitas itu pun ada kontrol kualitasnya, ya. Nah, kontrol kualitas itu sendiri merupakan serangkaian pemeriksaan, ya, kajian dan pengujian yang digunakan pada keseluruhan siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, ya. Nah, adanya katakanlah tahap-tahap pembuatan aplikasi ini sendiri sebenarnya untuk menentukan hal-hal seperti ini, ya. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan, ya, dari analisa sistem, ya. Analisa sistem menghasilkan sebuah syarat yang ditentukan bahwa satu aplikasi itu tidak mencakup D, misalnya Anda mengembangkan suatu aplikasi, ya. Aplikasi itu ada A atau cakupannya A, B, C, ya. Tapi ketika Anda kembangkan sampai D, itu sudah di luar konteks, ya. Nah, jadi konsep, saya ulang, ya, kontrol kualitas itu sendiri serangkaian pemeriksaan, ya, pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan desainnya misalkan, ya, kemudian fasilitasnya dan seterusnya, ya, kemudian kajian, ya, dan pengujian yang digunakan pada keseluruhan siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, ya. Kemudian kontrol kualitas mencakup loop, ya, kalang, ya, umpan balik pada proses yang menciptakan produk kerja dengan membandingkan output dari setiap proses, ya, dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nih, jadi konsepnya itu mencakup umpan balik pada proses yang menciptakan produk kerja dengan membandingkan output dari setiap proses dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi kita sudah ada juplaknya, ya, istilahnya sudah ada panduannya, sudah ada aturannya, ya, bahwa ketika aplikasi itu dibuat, ya, itu tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan, ya. Kemudian jaminan kualitas, ya. Nah, jaminan kualitas ini sendiri pasti harus ada, ya, dalam artian setelah ada kualitas, ada pengujiannya, ya, atau kontrol kualitasnya, kemudian pada jaminan kualitasnya, ya. Jaminan kualitas terdiri atas fungsi auditing, ya, dan pelaporan manajemen, ya. Jadi setelah itu ada proses audit, pelaporan manajemen, ya, itu pada jaminan kualitas. Tujuan jaminan kualitas ini sendiri adalah untuk memberikan data yang diperlukan untuk manajemen, ya, untuk menginformasikan masalah kualitas produk, ya, sehingga dapat memberikan kepastian dan konfidensi bahwa kualitas produk dapat memenuhi sasaran, ya. Nah, ini jaminan kualitasnya, ya. Kemudian pada biaya kualitas, ya. Biaya kualitas ini sendiri, biaya kualitas menyangkut semua biaya yang diadakan untuk menampilkan kualitas yang berhubungan dengan aktivitas, ya. Kemudian biaya kualitas dapat dibagi dalam biaya yang dihubungkan dengan pencegahan, ya, penilaian dan kegagalan, ya. Nah, biaya pencegahan, ya, meliputi pada perencanaan kualitasnya, ya, kemudian kajian teks, ya, FTR-nya, kemudian perlengkapan pengujian, pelatihannya. Sedangkan pada biaya penilaian meliputi inspeksi dalam satu proses dan interproses,
pemeliharaan dan kalibrasi peralatan serta pengujian. Sedangkan pada biaya kegagalan meliputi internal ya, sebelum penyerahan produk, pengerjaan kembali, perbaikan, analisa mode kegagalan ya. Kemudian eksternal, ada internal ada eksternal ya. Eksternalnya itu setelah penyerahan produk ya, resolusi keluhan, penggantian dan pengembalian produk, dukungan helpline dan jaminannya. Nah, di dalam biaya-biaya kualitas ini sendiri ya, itu cakupannya ada atau hubungannya dengan biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, di mana biaya pencegahan meliputi apa yang telah saya bacakan tadi ya, perencanaan kualitas, kajian teknis ya, kemudian kelengkapan pengujian, dan dengan biaya penilaian itu pada inspeksi dalam satu proses dan interproses ya, kemudian juga pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, pengujian. Sedangkan biaya penggagalan meliputi ada internal dan eksternal. Di internal itu meliputi pengerjaan kembali ya, perbaikan, analisa mode ya kegagalan. Kemudian eksternalnya itu berkaitan dengan penyerahan produknya ya, resolusi keluhan, kemudian penggantian dan pengembalian produk, dukungan helpline dan jaminan. Nah, ini pada konsep di biaya kualitas ya. Nah, kemudian hal-hal setelah kita muncul pada biaya kualitas, nah kita masuk pada aktivitas SQA ya, Software Quality Assurance-nya ya. Nah, jaminan kualitas ya, jaminan kualitas perangkat lunak terdiri dari berbagai tugas yang berhubungan dengan dua konstituen yang berbeda ya. Dua konstituen yang berbeda. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak ya, mengerjakan kerja teknis ya. Sedangkan kelompok SQA ya, atau Software Quality Assurance-nya ya, bertanggung jawab terhadap perencanaan jaminan kualitas ya, kesalahan, penyimpanan rekaman, analisa dan pelaporan. Sedangkan aktivitas oleh kelompok SQA ini sendiri ya, meliputi menyiapkan rencana SQA untuk satu proyek ya, kemudian berpartisipasi dalam deskripsi proses pengembangan proyek ya, mengkaji aktivitas perangkat lunak untuk menverifikasikan ya, kemudian pemenuhan proses perangkat lunak yang sudah ditentukan, kemudian mengaudit ya produk kerja, mengaudit produk kerja perangkat lunak yang ditentukan untuk membuktikan kesesuaian dengan produk kerja yang ditentukan tersebut sebagai bagian dari proses perangkat lunak. Kemudian memastikan bahwa deviasi pada kerja dan produk kerja perangkat lunak didokumentasikan dan ditangani sesuai prosedur pendokumentasian ya, serta mencatat ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior. Nah, ini aktivitas dalam kelompok Software Quality Assurance ya. Jadi Software Quality Assurance ini sendiri mempunyai tugas ya, menyiapkan rencana SQA-nya, kemudian berpartisipasi dalam deskripsi proses pengembangan, memverifikasi pemenuhan proses, mengaudit produk kerja, kemudian dokumentasi dan ketidaksesuaian atau mencatat ketidaksesuaian. Nah, ini aktivitas oleh kelompok SQA ya. Jadi seperti apa yang cuma saya jelaskan ya tadi, setiap kelompok itu mempunyai tugas masing-masing. Kalau di desain ya dia bekerja di konsep desainnya, kemudian di coding dia bekerja di codingnya, sedangkan di bagian SQA-nya ini sendiri dia aktivitasnya ya yang seperti apa yang saya sebutkan tadi ya.
Nah, dengan tujuan supaya perangkat lunak itu bisa menghasilkan kualitas yang cukup tinggi. Kemudian kajian perangkat lunak ya, atau software review. Nah, kajian perangkat lunak ini sendiri kalau kita bisa golongkan ya, merupakan salah satu review ya, atau software review, sebuah filter untuk proses rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kajian perangkat lunak atau software review adalah sebuah filter untuk proses rekayasa perangkat lunak ya. Kemudian reviews ya dilaksanakan di berbagai titik selama pengembangan perangkat lunak dan membantu menemukan error yang kemudian dapat dihilangkannya. Dalam artian menunjukkan, mencari error dalam satu aplikasi ya, kemudian supaya bisa dihilangkan. Kemudian software review membantu untuk memurnikan produk kerja perangkat lunak yang terjadi sebagai satu hasil dari analisa ya, kemudian dari hasil desain dan hasil coding ya. Nah, FTR ini sendiri atau Formal Technical Review atau disebut dengan walkthrough ya, adalah filter yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, ya sangat penting sebenarnya kalau kita bicara tentang software review ini sendiri ya. Jadi kita mereview software dari hasil analisanya, dari desainnya, dari codingnya, semua direview. Kemudian dampak defect software terhadap biaya. Nah, defect itu sendiri mungkin Anda sudah paham apa sih defect ya. Dalam konteks proses perangkat lunak, istilah defect atau fault ya adalah sinonim ya. Keduanya menyatakan secara tidak langsung satu problem kualitas yang ditemukan setelah perangkat lunak dirilis kepada end user. Dalam artian bahwa sebenarnya ketika aplikasi ini sudah dirilis kepada si pemakai ya, end user ini sendiri ya, defectnya itu sendiri apa ya, problem kualitas yang ditemukan setelah perangkat lunak itu dirilis itu apa. Nah, ini dampaknya ini akan berpengaruh pada penggunaan biaya ya. Nah, sasaran utama dari Formal Technical Review ya atau FTR ini sendiri adalah menemukan error ya, selagi proses perangkat lunak berjalan sehingga tidak menjadi defect setelah perangkat lunak dirilis. Jadi intinya FTR ini sendiri ya, atau Formal Technical Review ini sendiri ya dimanfaatkan supaya defectnya itu ditemukan sebelum perangkat lunak itu dirilis ya. Ini sangat perlu ya, sangat diperlukan sebelum perangkat lunak itu dirilis. Karena apa? Ketika sudah defectnya diketemukan, secara otomatis akan diperbaiki. Apakah defectnya itu di desainnya, codingnya, atau implementasinya dan seterusnya ya. Kemudian keuntungan dalam keuntungan dalam FTR ya atau Formal Technical Review ini sendiri adalah menemukan error sedini mungkin ya, sehingga error tersebut tidak menjalar ke langkah berikutnya dalam proses perangkat lunak ya. Tahap-tahapan dari pengembangan perangkat lunak itu kan dari proses analisa ya, kemudian juga proses desain, coding ya, kemudian juga proses testing sampai ke implementasi ya. Jadi sebelum end user, sebelum sampai ke end user itu sudah ada tahap untuk formal atau formal technical review ya. Harus kita review dulu ya. Nah, sejumlah studi kasus ya, menunjukkan bahwa kegiatan desainnya mengintrodusir error antara 50%
dan 65% dari seluruh error. Dan pada akhirnya seluruh defect selama proses PL ya. Ini pada konsep desainnya. Dari desain ini sendiri bisa ditemukan antara 50% sampai 60% dari seluruh errornya. Kemudian FTR telah menunjukkan bahwa sampai 75% efektif dalam menemukan cacat desainnya. Nah ini ya, jadi sangat perlu sekali ya kalau kita lihat ini ya, formal technical review ini sendiri ya. Karena apa? Karena hasil dari FTR ini sendiri menunjukkan bahwa sampai 75% efektif dalam menemukan cacat desainnya. Nah kemudian dengan mendeteksi dan menghapus sejumlah besar persentase error ya, proses review secara substansinya ya, mengurangi biaya. Dan langkah selanjutnya dalam fase-fase pengembangan dan maintenance-nya ya, itu akan sangat berpengaruh ya ketika kita sudah dapat defect-nya ini sendiri temukan ya, secara substansinya itu mengurangi penggunaan biaya ya. Kemudian berikutnya kajian teknik formal atau formal teknik reviewnya ya. Nah FTR adalah aktivitas jaminan kualitas perangkat lunak yang dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak ya. Tujuannya menemukan error dalam fungsi logika atau implementasi dalam berbagai representasi perangkat lunak ya. Kemudian memverifikasi bahwa perangkat lunak dan yang direview memenuhi syarat ya. Kemudian memastikan bahwa perangkat lunak tersebut telah direpresentasikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian mencapai perangkat lunak yang dikembangkan dengan cara yang seragam, membuat proyek lebih mudah dikelola. Nah ini ya tujuan pada FTR ini sendiri, formal technical review ya. Nah review ini sendiri ya, apa sih review ya? Review meeting ya, review meeting pertemuan kajian ya. Jadi setelah proses pengembangan perangkat lunak ini sendiri berlangsung ya, review meeting ini sangat diperlukan ya. Review meeting pertemuan kajian adalah pertemuan tim review produk kerja perangkat lunak yang terdiri dari 3 sampai 5 orang guna mengkaji dan mengevaluasi perangkat lunak yang telah dihasilkan. Kemudian di akhir review tim harus memutuskan apakah menerima hasil kerja tersebut tanpa modifikasi lebih lanjut ya. Kemudian menolak hasil kerja tersebut karena adanya kesalahan yang fatal, atau menerima hasil kerja tersebut secara sementara ya. Dalam artian sementara ini sendiri, error-error kecil telah ditemukan dan harus dikoreksi tetapi tidak perlu direview lagi ya. Dalam artian ketika ada error kecil ditemukan kemudian dikoreksi ya, dibenarkan, kemudian tidak perlu direview lagi ya. Nah, laporan review ya, setelah kita melangkah pada review meeting, pada konsep review ya, kemudian ada laporan review. Nah laporan review ini sendiri pun sangat diperlukan ya. Nah, setelah aplikasi itu kita review, kita testing dan sebagainya, algoritma, logika dan seterusnya ya, laporan ini sangat diperlukan ya. Ada 2 dokumen yang dihasilkan dalam review meeting ya, yaitu daftar masalah review ya, review ensure list ya, dan laporan rangkuman review, review summary report ya. Review summary report memuat jawaban dari 3 pernyataan sebagai berikut. Apakah yang telah direview ya? Nah ini pertanyaannya, harus terjawab di hasil review ini sendiri. Apakah yang telah direview? Misalnya yang telah direview desainnya ya. Nah kemudian apa sih hasilnya di situ ya, dari hasil reviewnya. Kemudian siapa yang telah mereviewnya dan apa yang telah ditemukan. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Misalkan desain, apa yang ditemukan di situ ya. Nah di sini apa yang telah ditemukan dan apa kesimpulannya. Harus sudah menyimpulkan. Kemudian sedang bagian review ensure list berisi
hal-hal yang berguna dalam satu. Nah, hasilnya itu sendiri akan berguna di ada beberapa hal ya. Satu, mengidentifikasikan area problemnya ya. Setelah ditemukan hasil reviewnya, catatan dokumennya dan sebagainya, secara otomatis bisa kita identifikasikan area problemnya itu di mana. Dan bertindak sebagai action item checklist untuk memadu prosedur dalam melakukan koreksi ya. Setelah ditemukan area prosedurnya, pasti akan mengarah pada area tersebut untuk melakukan koreksi. Nah, itu manfaat dari RTF manfaat dari review ini sendiri ya. Ya, manfaatnya yang jelas akan menjawab, akan memperbaiki ya dari apa yang telah ditemukan itu sendiri. Nah, kemudian pedoman reviewnya. Nah, dalam satu review pun itu ada pedomannya ya. Pedoman pada saat review. Yang pertama, review produk bukan prosedur ya. Kemudian menetapkan agenda dan tetap menjaganya ya. Kemudian membatasi perdebatan dan bantahan, menetapkan area masalah ya, tetapi tidak mencoba untuk menyelesaikan setiap masalah yang dicatat. Kemudian buat catatan tertulis ya, membatasi jumlah peserta dan lakukan persiapan awal. Buat sebuah daftar untuk setiap work product yang direview. Kemudian alokasi sumber-sumber daya dan jadwal waktu untuk FTR-nya. Lakukan pelatihan yang berguna bagi semua reviewer hasil review yang baru saja dilakukan ya. Nah, ini pedoman-pedoman dalam melakukan proses review ya. Nah, di poin selanjutnya 9.8 ya, rehabilitas perangkat lunak. Nah, rehabilitas perangkat lunak atau kehandalannya. Rehabilitas perangkat lunak didefinisikan sebagai probabilitas operasi komputer bebas kegagalan dalam satu lingkungan tertentu dalam waktu tertentu ya. Misal ya, satu perangkat lunak memiliki rehabilitas 0,96 pada 8 jam eksekusi ya. Berarti apabila perangkat lunak tersebut dieksekusi 100 kali ya dalam 8 jam, dia akan beroperasi dengan benar 96 kali ya. Perhatikan ini. Perangkat lunak memiliki rehabilitas 0,96 ya pada 8 jam eksekusi. Berarti apabila perangkat lunak tersebut dieksekusi 100 kali ya selama 8 jam, dia akan beroperasi dengan benar 96 kali ya. Jadi selama dalam artian ketika perangkat lunak itu dioperasikan 100 kali ya selama 8 jam, proses atau kebenarannya itu sendiri sebenarnya hanya berjalan 96 kali ya. Karena apa? Karena dilihat di sini ya, rehabilitasnya 0,96 dalam 8 jam. Ya. Catatannya di sini berarti 0,96 itu sendiri dalam 8 jam, eksekusinya itu 100 kali ya. 100 kali ya dieksekusi selama 8 jam, dia akan beroperasi dengan benar 96 ini ya. Nah, ini 0,96 ya dalam 8 jam. Itu pada konsep rehabilitas ya atau kehandalan. Kehandalan perangkat lunak dapat diukur ya, diarahkan dan diestimasi dengan menggunakan data pengembangan historis ya. Nah, ini historisnya bisa menjadi pengukur dalam satu apakah perangkat lunak itu dinyatakan handal tidak ya. Ukurannya adalah estimasi dengan menggunakan data pengembangan historinya ya. Sedangkan pengukuran rehabilitas dan availabilitas ya,
Dalam kenyataannya, semua kegagalan perangkat lunak dapat dilacak dari problem-problem desain atau implementasi ya. Kemudian untuk sebuah sistem berbasis komputer, pengukuran sederhana kehandalan adalah berupa mean time between failure ya, atau MTBF ya. Nah ini bisa dirumuskan ya. MTBF ini sendiri mean time failure plus ya mean time of repair ya. Jadi kehandalan ya mean time between failure itu didapat dari mean time of failure plus ya mean time to repair ya. Nah, jadi mean dalam konsep kesalahannya itu sendiri ya, ditambahkan dengan proses repairnya ya, atau perbaikannya ya. Nah, software probability adalah probabilitas bahwa sebuah program beroperasi berdasarkan persyaratannya pada satu titik tertentu pada satu waktu didefinisikan sebagai berikutnya. Nah, ini rumusnya ya. Probability-nya MTTF ya dibagi MTTF plus MTTR ya, dikali 100% ya. Ini pada konsep pengukuran probabilitas dan probabilitas ya. Sedangkan software Safety and Harvest Analysis ya keamanan perangkat lunak dan analisa risiko adalah aktivitas SQR ya. SQA ya, yang memfokuskan pada identifikasi, penilaian ya atau risiko ya, potensi untuk mungkin berpengaruh negatif terhadap perangkat lunak dan menyebabkan seluruh sistem menjadi gagal atau failure ya. Nah, bila risiko dapat diidentifikasikan pada awal proses rekayasa perangkat lunak, maka ciri-ciri desain perangkat lunak dapat ditetapkan sehingga akan mengeliminasi risiko potensi. Nah, ini yang hal yang sangat diperlukan dalam yang perlu dipertimbangkan juga ya. Jadi risiko dapat diidentifikasikan pada awal proses rekayasa perangkat lunak, maka ciri-ciri desain perangkat lunak dapat ditetapkan sehingga akan mengeliminasikan risiko potensi ya. Ini pada software Safety and Harvest Analysis ya. Sedangkan rencana SQA ya. Nah, SQA plan ya, adalah peta jalan untuk membangun jaminan kualitas perangkat lunak ya. SQA plan berfungsi sebagai template bagi aktivitas SQA ya yang dibangun untuk setiap proyek perangkat lunak ya. Rencana SQA ya dicatat dalam dokumen produk kerja yang mencakup dokumen proyek, rencana proyek ya, model ERT-nya ya, dokumen teknis, spesifikasi rencana pengujian dan pemakaian atau dokumen pemakai atau file-file help-nya ya. Nah, ini pada konsep SQA ya. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika mengembangkan perangkat lunak, yaitu pada software quality assurance-nya ini sendiri ya. Sampai dengan proses rencana SQA-nya ini sendiri sebenarnya akan berpengaruh pada kualitas perangkat lunak ini sendiri ya. Nah, itu sedikit dari saya tentang SQA. Semoga bisa Anda pahami. Kalau belum paham silakan nanti Anda bisa baca-baca ulang, atau mungkin lebih detailnya silakan Anda googling ya, mencari informasi lebih detail ya, apa sih SQA itu sendiri. Saya kira itu yang dari saya yang bisa saya jelaskan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berlibur buat Anda sekalian. Semoga aktivitas bulan ini tidak mengganggu kegiatan libur Anda sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.